meningkatkan pengeluaran. Ya, karena kita sudah tahu nih, kita sudah ada ciri khas dari awal, kemudian kita juga sudah tahu plus minusnya, yang dimana nantinya ketika kita sudah membuat konten ataupun streaming, kita harus cek keuangan kita itu seperti apa. Ada yang salah nggak nih? Kita yang nantinya kita bisa meningkatkan penghasilan penjualan kita. Penjelasan dari Mbak Adelia ya. Ya, oke. Di sini mungkin tadi ada Pak Winda ya. Pak Winda itu sudah lama ya untuk jual ya. Sudah berapa lama? 4 tahun ya. Nah, sebenarnya kalau dalam 4 tahun itu pasti ada naik turunnya betul ya. Dan personal brand ini pasti perlu ya. Nah, mungkin bisa nggak sih boleh untuk share sama semuanya nih, misalnya personal branding kakak itu awalnya seperti apa, yang dimana mungkin 4 tahun ini jadi benar-benar bisa naik ke board mungkin perkenalkan, nama saya Winda Lestari, domisili saya Kalianjir. Mungkin di sini ada yang dekat dengan Kalianjir, lumayan pelosok ya. Alhamdulillah saya gabung dengan TikTok Shop itu di tahun 2022. Nama brand saya Amilatel 20. Yang saya itu jualannya di bidang F&B atau di makanan. Jadi saya itu untuk personal branding ya. Jadi awal mula saya F&B itu karena mie gulung itu kan dibuatnya manual. Jadi ada keunikan, bentuknya lucu, mungkin membuat audiens dan customer itu penasaran. Jadi menurut saya itu bagaimana membuat biar F&B itu yang penting apa yang mau makan tusuk-tusuk ya Bu, karena bentuknya yang panjang tertusuk-tusuk. Nah, saya itu berinovasi menciptakan makanan dari ini dengan bentuk yang berbeda. Bentuknya digulung-gulung, jadi untuk bisa menikmatinya pun tidak susah, tidak tertusuk-tusuk kayak gitu. Ternyata alhamdulillah dengan bentuk yang lucu unik membuat konten saya viral. Oke. Baik, terima kasih. Berarti bantukan dulu Mas. Berarti di sini personal branding yang kakak buat itu dari bentuk makanannya ya? Iya betul. Grafiknya orang-orang tuh pasti ini tuh adalah jualan yang kamu tidak ya betul sekarang. Oke, jadi betul ya, jadi memang penting ya kak ya untuk personal branding ya. Dimulai dari diri kita dulu, misalnya ada personal brandingnya ataupun tadi produknya ya betul sekarang. Ada tips and trick mungkin? Untuk sekarang tipsnya yang penting kita harus berani. Pokoknya jangan malu-malu kalau bikin konten. Misal kita punya bakat terpendam, pasti kan setiap orang punya bakat ya. Nah kita jangan malu-malu, harus berani posting. Dan yang pasti apa yang kita posting itu bisa bermanfaat juga buat orang-orang sekitar. Baik, terima kasih banyak ya kak. Oke, terima kasih. Sekarang juga kita ceritanya ya. Oke, jadi ada testimoni langsung teman-teman ya. Jadi semuanya harus berani, katanya karena memang sudah ada ciri khasnya masing-masing dari setiap kreator juga ya. Jadi satu persatu itu tetap ada dan pasti teman-teman bisa FYP. Nanti kita akan bahas gimana caranya FYP. Boleh di next lagi? FYP. Lagi aja. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi terhenti sempat ajan. Dan kita tadi sudah sampai testimoni praktek dari beberapa TikToker yang mengenai makanan dan menjelaskan dari awal ya, awal TikToker kontennya mulai dari kaitan makanan dan gitu ya. Sip, dijelaskan dari awal sampai beberapa yang ada tubuh performance dan masukan. Oke, kita lihat lagi eksplorasi dari Pak Adelia ya, hal yang bagus yang menarik yang ke depan sudah sampai materi bagian potensi Mas. Coba kita lihat, kita dengar ini yang dibagikan Pak Adelia dikasih dari TikToker. Sip Mas Bro, kita lanjut lagi. Hobi banyak banget, nanti itu bisa
storytelling, ya. Dari masak misalnya bikin konten daily malam misalnya di dapur, yang nantinya bisa jadi afiliator kopi yang dimana bisa jual-jual peralatan masaknya. Ya, jadi banyak banget skill teman-teman yang bisa diasah ya. Jadi dari dulu ya sesuai penonton kita juga. Ya, dimana penonton kita suka dengan online atau style misalnya produk-produk peralatan dapur atau skincare, makanan, itu silakan teman-teman dari dulu. Ya. Lalu tadi sudah diinfokan juga mulailah dengan yang jatuh Mas Bro ya. Lalu mulai jeli dengan penonton kita, ya dari karakternya seperti apa, apakah banyaknya anak muda atau mungkin banyaknya yang memang ibu-ibu atau bapak-bapak, silakan dicek terlebih dahulu. Ya, lalu yang ketiga, sering-seringlah untuk baca-baca komen para ibu sebagai seller, sebagai seller atau mereka menjadi penontonnya. Jadi ada timbal balik antara seller afiliator dengan penontonnya mereka. Ya, seperti itu. Yang pertama identifikasi. Boleh di next yang kedua? Terima image yang diharapkan penonton. Ya, jadi ikuti selera pasar kita terlebih dahulu. Mereka maunya apa? Dengerin aja mereka maunya seperti apa. Lalu buat ide konten dan juga branding dari yang mereka suka. Mereka sukanya kita misalnya memasak, silakan bikin konten memasak terus. Atau di sini misalnya jual keripik ya, misalnya lagi goreng keripiknya apa silakan dibikin konten. Ya kalau misalnya konten juga memang suka hal tersebut. Kemudian ya itu juga akan lebih fleksibel juga dengan diri kita yang nantinya itu bisa menjadi niche dari konten yang kita buat. Nah ini ada salah satu contoh yang tadi ya yang udah saya infoin di awal, ada kemadian. Nah nenek ini dihujat saat live tapi responnya justru bikin hati tersentuh. Boleh di play videonya? Oleh akun Taukan Makia yang merupakan akun milik Samyan sendiri. Dalam siaran itu, Samyan berbicara dengan suara lembut saat memberitahukan produk dagangannya. Ia dengan tulus meyakinkan penonton bahwa produk yang dijual aman dan telah terdaftar di POM. Assalamualaikum dulur, insya Allah produk yang saya taruh di kawasan jualan aman ya dulur. Saya sudah pakai dan sudah saya cek ke POM dan tanggal kadaluarsanya. Ucap nenek di video tersebut, namun di balik tulisannya, kolom komentar justru memberi catatan kafir dan tujuan dari sejumlah pengguna. Hal ini memantik kemarahan banyak netizen yang menyayangkan perilaku tersebut, menyebutnya tidak memiliki kemanusiaan dan sangat merendahkan. Dalam tulisan lainnya, Samira juga rendah hati menyampaikan permohonan maaf. Maaf ya dulu, mungkin kalau ada salah kata pengucapan atau atas nama jualan dari 2020 awal jualan, jaga niat selalu mencari rezeki dan hidup sehat, mengapa berdagangan karena sering lupa. Semoga hasilnya sehat oleh mereka. Video ini serta memicu konfirmasi banyak warganet memberikan dukungan dan doa agar Samira dimasukkan dalam jualan. Menurut Sobat Diskusi, bagaimana tanggapan soal model dan pendidikan dan ini? Yuk bagikan pendapatnya di kolom komentar. Oke, ya. Tadi tiba-tiba ada tunjangan dari netizen. Ya di sini kan netizen juga lumayan ya. Serem banget ya teman-teman kalau misalnya ini ya. Cuma responnya itu balik jadinya. Ya semoga membawa berkah juga ya buat neneknya. Jadi dari situ si nenek itu nggak tiba-tiba marah kan, biasanya kalau ada orang juga malah balik biasanya gitu kan, tapi ini responnya baik. Jadi si emaknya itu menerima image dari si netizen Indonesia ini ya, meskipun memang pasti sedih ya geram, tapi dalam belakang itu ada positifnya untuk kemajuan ini. Jadi memang mereka menerima image yang dikasih dari penontonnya, dari followernya dan lain-lain. Yang ujungnya malah kemajuan ini yang viral karena netizen seperti itu. Boleh next? Tadi udah terima image, ya. Yang selanjutnya kita harus analisa yang mau kita tinggalkan itu seperti apa. Misal di sini kan saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin bingung, ya. Awal mulanya itu mau dari apa? Ya, misalnya di sini Ibu mau jualan tadi misalnya makanan atau mungkin mau brandingan pribadi dulu dan sebagainya, silakan bikin dulu aja semuanya, dicoba satu-satu, lalu
diteruskan, cuma mungkin yang diubah itu gaya kontennya aja Bro. seperti apa. Ya, apakah ada muka, misalnya ada sesuai kan dengan Aplikasi audiensi TikTok. teman-teman. Ya, Dan saya terakhir tadi jenis konten kita yang bisa lainnya membangun ada komunikasi contohnya sama untuk bela tobing. Nah, bela tobing saat itu selesai biasanya memang menginfokan dari cara jualan Mas Bro ya. yang berujung jualan. Jadi nggak langsung ke produknya, tapi dia infokan dulu kegiatan sehari-harinya. Tapi kalau makanan Surya itu udah langsung dia untuk promosi produk-produknya. Dia banyaknya home living atau lifestyle. Jadi beda gayanya, tapi mereka udah tahu. Kajil jualan apa? Nah, udah ada ciri khas ya. Kalau misalnya blogger beli TikTok pasti kecil. Gelombang kanan, gelombang kiri itu gaya kecil semua. Ya, jadi biasanya sekarang pasti kalau misalnya konten ada info gelombang kanan, gelombang kiri itu ciri khas dari kecil. Boleh di-play dulu videonya. Kecil waktu jendelanya tinggi 2 meter, panjang 3,5 lebar sayang, samping lebar 3,5 meter, tinggi 2 meter, kira-kira bagusnya bisa berapa gelombang kecil. Lebih deh kok. Ada kecil lebar 3,5 tinggi 2 meter. Kajil. Kajil apa? Kajil. Jual apa deh? Wajib sayangku buat pesan tambahan dari hasil ketiga channel. Kajil ukurannya di Kajil tuh gorden. 12 gelombang. Kajil tuh gorden. Jualan korden di TikTok. 2 meter. Namanya Kajil. Namanya Kajil. Oh. Dari video ini juga jadi gampang buat gorden. Nah, mana awalnya saya tuh nggak tahu ternyata ada 12 di kanan, 12 di kiri. Saya pertama nggak tahu untuk menggorden-gorden, tapi ternyata dalam video kecil ketika tahu ya ada 12 kanan, 12 kiri, oh ternyata di gelombang-gelombangnya itu jadi tahu nih ya lebih lengkap. Jadi kan awal ya gorden kan ini kalau misalnya kita biasanya harus datang ke toko offline-nya. Kita melihat transaksi gimana sih kalau orang jual gorengan gitu ya, ternyata ada penjelasannya langsung dari kecil ya. Jadi memang dia secara brandingnya itu mengembangkan apa yang dia ketahui dari persoalan branding dia. Tadi ada ciri khasnya gelombang kanan, gelombang kiri, teman-teman kecil dan sebagainya. Jadi memang ada filosofi idenya dari mulai ear catching-nya ya, kata samaannya. Kemudian juga tadi ada yang bahasa yang memang sudah pasti kecil, lalu eye catching. Karena kan kita lihat dengan gaya rambut seperti itu kecil, dengan dandannya kecil. Jadi memang sudah ada yang mereka buat katanya sendiri. Lalu kenali dan juga emphasize kategori atau produk andalan kita. Tentu kalau bisa tadi contohnya produk andalannya adalah konten. Ya, dan terakhir juga, nah ini yang penting juga teman-teman. Biasanya kita bikin konten video, ada yang komen. Yang komen mungkin kadang kalau misalnya kita ada waktu kita balesin biasa kan. Nah, ciri khas dari Kajil, dia sering membalas komen itu dengan video. Jadi dia itu contoh dia ngebalas komen dari video. Mbak Adelia ada kotor pusat boleh di next lagi. Jadi TikToker. TikTok shop. Sudah kembangkan, silakan perkuat lagi image kita. Ya, mulai di sini kita bisa